Siang teman-teman, aku di sini sahabat dari asuransi Manulife. Aku mau ngasih tahu teman-teman biar kalian juga menambah pengetahuan yang aku dapat. Kita saling berbagi pengetahuan atau ilmu ya. Karena mungkin apa yang ku dapat belum tentu kalian punya. Dan apa yang kalian punya belum tentu juga aku punya. Sehingga kita butuh, saling membutuhkan antara saya dengan kamu. Kamu butuh aku butuh kalian. Namanya kita makhluk sosial, biasanya saling membutuhkan. Itu dari Tuhan. Makanya kita hidup saling membutuhkan. Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan sedemikian rupa sehingga setiap manusia itu punya keterbatasan. Dia punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kita orang butuh dan kelebihan orang lain kita butuhkan sehingga sama-sama sempurna. Nah, aku di sini mau cerita atau memberikan pengetahuan yang aku tahu tentang bagaimana kita untuk memproteksi income kita. Kalau kita punya anak masih kecil, katakanlah dia masih umur 5 tahun. Nah, 5 tahun ini kan masih panjang tanggung jawabnya. Kita sebagai orang tua kan harus menyekolahkan dia. Saat dia nanti setelah selesai kuliah, dia pasti sudah mulai mandiri. Kita nggak usah lagi memikirkan buat kebutuhan dia. Karena dia nanti sudah mandiri, sudah bisa cari uang sendiri. Dia sudah akan menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Akan tetapi saat dia masih kecil, dia belum bisa mencari nafkah, ya kita orang tua lah yang bertanggung jawab atas kehidupannya kan, atas kebutuhan-kebutuhan hidupnya, atas pendidikannya, terlebih-lebih pendidikannya. Karena zaman sekarang anak-anak sudah mulai memikirkan pendidikannya harus sarjana, pendidikannya harus tinggi. Kalau zaman dulu kan tidak ada internet, tidak ada yang dilihat sarjana. Ya dia cuman SD doang cukup. Karena tidak ada yang memotivasi dia untuk naik status sosialnya. Dia tidak mau sekolah yang tinggi. Karena yang dilihat di sekitarnya atau di dalam keluarga besarnya atau tetangganya tidak ada yang sarjana. Sehingga saat itu perlu ya hanya SD aja cukup, tamat kelas 1 aja dia cukup, SMP aja cukup, bahkan hanya SMA aja cukup. Akan tetapi saat ini zaman sudah berkembang, internet sudah ada di mana-mana. Kita lihat banyak sekali orang kuliah di luar negeri, banyak sekali orang sukses dari pendidikannya yang tinggi. Kalau kita lihat di dalam pekerjaan atau di dalam kehidupan perkantoran, hanya orang yang berpendidikan tinggi lah yang punya gaji yang tinggi, ya enggak? Sehingga ini memotivasi anak-anak kita harus sekolah yang tinggi, harus kuliah gitu. Nah, saat ini kalau kita punya anak baru 5 tahun, artinya dia baru TK. Nah, kita sebagai orang tua yang masih produktif, masih bisa kerja, kita harus memproteksi income kita. Karena apa? Kalau kita tidak proteksi income kita, ini akan sia-sia, akan habis sebegitunya. Tiap bulan uang kita habis saja, tidak ada bekasnya. Nah, untuk itu teman-teman, saya mau memberitahu atau membagikan ilmu yang saya tahu ya. Nah, kalau kita mempunyai umur 5 tahun tadi, kita harus memproteksi income kita. Dari awal mereka masih kecil-kecil, kita harus
mempersiapkan uang kita untuk masa depan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita umur 5 tahun tadi, kita perlu mempersiapkan selama 30 tahun ke depan. Kita harus memproteksi income kita selama 30 tahun ke depan. Jadi dia panjang, tapi saat dia nanti 30 tahun yang akan datang, dia kan udah umur, tadi kan dia umur 5 tahun. Kalau 30 tahun yang akan datang, berarti dia sudah berumur 35 tahun. Nah, saat dia berumur 35 tahun, sebenarnya dia sudah selesai kuliah. Dan uang yang kita proteksi tadi, uang yang kita simpan tadi, akan kitalah yang menikmati. Karena kalau umur 30 tahun, anak kita pasti sudah bekerja, pasti sudah selesai kuliah, sehingga dia sudah mandiri gitu ya. Sehingga tadi uang atau income yang kita proteksi tadi, kalau saat ini kita umur 40 tahun, katakanlah kita umur 40 tahun atau 30 tahun. Taruhlah umur kita saat ini 30 tahun, tapi anak kita 5 tahun. Nah, kalau saat ini kita 30 tahun, terus kita proteksi income kita selama 30 tahun, saat 30 tahun itu berarti umur kita nanti sudah 60. Karena saat ini 30 tambah 30 tahun kita proteksi income kita, berarti saat itu kita sudah pensiun. Kalau di pegawai negeri dia udah pensiun. Saat kita pensiun, kita butuh uang kan. Akhirnya uang yang kita proteksi tadi, income yang kita proteksi tadi, sebagian bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan pendidikan anak kita. Dan sebagian lagi kita lah yang menikmati. Jadi waktu kita bekerja saat ini masih muda, masih produktif, masih sehat, proteksilah income kita. Sehingga anak-anak kita bisa menyelesaikan kuliahnya, dia sudah mandiri, dan kita yang menikmati sisa dari income tadi. Nah, kalau kita udah tua kan kita juga butuh uang, karena kita udah pensiun, sehingga kita bisa hidup tenang dari uang yang kita proteksi tadi. Ayo teman-teman, berpikirlah saat ini, mumpung masih muda, mumpung anakmu masih muda, masih kecil, proteksi segera income pendapatanmu, proteksi pendapatanmu dari saat masih muda. Karena kalau kamu sudah tua, baru kamu sadar, nanti anakmu itu bisa dikatakan kesulitan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pendidikannya. Dan kamu juga semakin tua nanti, kamu sudah gak bisa lagi cari kerja. Sehingga saat kamu udah tua, di situ juga kamu kesulitan keuangan. Kalau udah kesulitan keuangan, sudah selesai waktu kita untuk bekerja, tidak ada lagi tenaga kita. Kita tambah tua, kita mudah stres nanti, kita tidak aman, kita tidak nyaman. Oke teman-teman, proteksi income, proteksi dari awal ini, saat kamu muda, saat kamu masih sehat, saat kamu masih produktif, segera proteksi pendapatanmu. Hanya itu dari saya teman-teman. Barangkali ada yang membutuhkan asuransi, mari akan saya tolong, akan saya bantu kalian jalan keluarnya. Mari, ayo kita sadar saat masih muda, saat masih produktif, masih sehat, segera proteksi income-mu, segera proteksi jiwamu, yaitu proteksi keluargamu. Oke teman-teman, salam damai.